Halo, kembali lagi di channel Math Squad. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kemarin ya kita sudah membahas mengenai sifat-sifat perpangkatan, rumus-rumus perpangkatan, kemudian rumus pemfaktoran aljabar dan cara penyelesaiannya dan bagaimana cara mendalami rumusnya. Dan beberapa contoh soal juga saya sudah berikan. Namun hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tapi dengan soal yang sedikit bertaraf olimpiade ya. Jadi sini kita akan membahas soal-soal aljabar perpangkatan yang kadang-kadang muncul di olimpiade ya. Jadi di sini saya akan berikan 5 nomor dulu ya, karena akan ada banyak sekali soal. Saya untuk hari ini di video saya hanya akan memberikan 5 soal. Jadi anak-anakku sekalian boleh dikerjakan dulu ya. Setelah dikerjakan baru nanti boleh memutar kembali videonya dan melihat jawabannya seperti apa ya. Lanjut saja kalau begitu. Saya akan mulai dari yang nomor 1, bab aljabar ya. Nomor 1 ini, bila X lebih besar dari 1 maka tentukanlah nilai dari 1/m log X tambah 1/n log X juga itu sama dengan berapa ya. Jadi ini soal yang sebenarnya kita harus memahami sifat-sifat sifat-sifat logaritma kemarin ya. Kalau m log X itu sama dengan apa, n log X itu sama dengan apa ya. Nah, kita tentu kemarin sudah mempelajari bahwa A log B itu sama dengan log B per log A gitu ya. Nah, kita mainkan dulu sifat-sifat ini ya, mainkan dulu sifat-sifat logaritma ya. Kita uji coba sehingga nanti bisa didapatkan hasilnya mudah-mudahan ya. Kita melakukan eksperimen ya. Sekarang kalau dia 1/m log X berarti saya boleh menuliskannya seperti ini ya, 1 per, kalau m log X berarti saya boleh tulis log X per log M gitu ya. Oke. Ditambah 1 per apa di situ? 1 per n log X berarti log X ya, per log N ya, gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini kan tinggal pindahkan ke atas saja kan. Sekira kalian sudah paham ya. Jadi bisa saya tuliskan log M per log X ditambah dengan ini, bisa saya naikkan juga jadi log N per log X gitu. Ya. Maka ini bisa saya tuliskan juga menjadi X log M, sifat yang kemarin ya. Ini bisa saya pindahkan ke atas, jadi bisa saya tuliskan X log M gitu. Berarti ini juga dong X log N. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Karena sudah sama ya, maka boleh saya tuliskan X log ya, karena tambah sifatnya kemarin maka dikali berarti M kali N. Nah, sudah dapat hasilnya. Apakah ada yang sama? Ya, jawabannya adalah yang mendekati ya, yang sama ya, ada E gitu. Ya, itu nomor 1 ya. Oke, lanjut nomor 2, boleh di skip dulu, mungkin di pause dulu, kemudian coba-coba mengerjakan, coba latihan sendiri. Setelah dapat ya kita coba lihat sama-sama ya hasilnya seperti apa ya. Kita lanjut saja. Nomor 2 ini soal OSK 2004 ya. Misalkan K bilangan bulat
nilai 4 pangkat K plus 1 dikali 5 pangkat K kurang 1 sama dengan berapa gitu. Nah ini kita pakai lagi aturan pemangkatan ya, seperti kemarin. Kalau dia ditambah ya berarti kalau kita pisah seperti ini sebenarnya. Kalau ini ya kita pisah, jadi 4 pangkat K, boleh saya tuliskan 4 pangkat K dikali dengan 4 pangkat 1, karena kan kalau dia sama tinggal pangkatnya dijumlah. Jadi saya pisahkan gini, saya pisahkan ya, 4 pangkat K kali 4 pangkat 1. Ini juga boleh saya pisahkan juga, jadi 5 pangkat K ya kali 5 pangkat 1 gitu. Nah yang ada pangkat K nya kita satuin aja dulu ya, kita satukan saja dulu, jadi 4 pangkat K kali 5 pangkat K. Nah karena ini pangkat 1 sama, berarti 4 kali 5 ya 20 gitu ya. Oh sorry, 5 pangkat min 1 ya, sorry ya di sini. Nah min 1 berarti 4/5 ya, karena kalau dia positif negatif berarti dia ke bawah positif kan gitu. Jadi dikali dengan 4/5 gitu. Ingat kalau dia minus supaya positif ya dikasih pindahkan saja ke bawah sini ya, menjemput itu. Nah, berarti sisa ini dong 4 pangkat K kali 5 pangkat K dikali dengan 4/5. Berarti jawabannya berapa? Ya ini kan bisa, kalau aturan pemangkatan kemarin ini bisa dikasih keluar kan, karena sama-sama pangkat. Berarti bisa saya tuliskan 4 kali 5 pangkat K ya, gitu ya, kali 4/5. Nah ini bisa dikalikan saja, berarti 20 pangkat K kali 4/5. Nah kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya adalah A ya. Oke, saya kira masih mudah ya, karena ini soal-soal yang umum ya, harusnya muncul juga di OSN yang seperti ini. Nah setelah itu kita masuk ke nomor yang ketiga ya. Jika n bilangan bulat, maka berapakah nilai dari 2 pangkat n plus 2 kali 6 pangkat n minus 4 per 12 pangkat n kurang 1. Jadi kalau yang seperti ini sebaiknya kayak tadi aja ya. Meskipun akan banyak kalian ketika mengerjakan nanti akan banyak pikiran juga, akan banyak solusi juga. Tapi sebaiknya kalau yang seperti ini kita pisah-pisah dulu ya. Jadi saya pisahkan saya dulu. Jadi 2, kalau dia tambah berarti saya tuliskan 2 pangkat n kali 2 pangkat 2 gitu ya. Nah, supaya kan ini kan n plus 2 kan. Ini juga ya, 6 pangkat n kali 6 pangkat minus 4 gitu. Per berapa itu? 12 pangkat n kurang 1 bisa saya tuliskan 12 pangkat n kali 12 pangkat min 1. Oke. Nah sekarang yang kita kumpulkan aja dulu yang sama-sama pangkat n. Nah, ini kita bisa kumpulkan ini. Nah, ini dengan ini ya, kita kumpulkan dulu, disatukan saja dulu semua. Jadinya dia 2 pangkat n dikali 6 pangkat n per 12 pangkat n gitu. Dikali ya, ini kan semua sudah yang sama ya gitu. Jadi 2 pangkat 2 kali, nah ini kan masih minus kan, menjanggal sekali ini kalau minus. Supaya dia plus ya bawa turun ke bawah gitu. Yang minus ini pindahkan ke atas supaya jadi plus ya. Jadi 2 pangkat 2 dikali ini pindah ke atas jadi 12 pangkat 1 atau 12 saja per, nah ini pindah ke bawah jadi 6 pangkat 4 gitu ya, 6 pangkat 4. Ini karena sama-sama n semua, boleh dong saya
keluarkan n-nya ya. Jadi 2 kali 6 per 12 di dalam ya. Kemudian di luarnya saya pangkat n gitu. Oke. Nah, setelah itu ya kalikan sama dengan ini. 2 pangkat 2 berarti kan 4 ya. 4 kali 12 per 36 kali 36 kali 36. Oke. Nah, berarti ini kan 6 kali 2 12 kan? Berarti ya saya kasih bawa ke sini aja supaya cukup ya. Atau bawa ke atas aja sini. Ini berarti kan 12 kan? 12 per 12 pangkat n ya. Kali dengan, nah ini bisa kita coret ya. Nah, ini jadi 1, ini jadi 9 ya. Kemudian 12 tadi ya, 12 pangkat n ya. Oke. Nah ini bisa kita coret juga, ini jadi 1, ini jadi 3 gitu. Oke. Maka kita tinggal kalikan saja dengan berapa ya? 1/27 ya. 1/27. Maka 12/12 itu kan 1 pangkat n dikali dengan 1/27. Nah, 1 pangkat n ini berapapun di pangkat n ini berapapun nilainya pasti 1, karena 1 pangkat 0 1, 1 pangkat 5 juga 1, 1 pangkat min 1 juga 1. Ya, maka itu sama dengan ya 1/27. Ya, jawabannya adalah A. Oke, sampai di sini dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi gitu ya cara kerjanya ya. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. 1 ditambah A pangkat X kurang Y pangkat min 1. 1 tambah A pangkat Y kurang X pangkat min 1. Oke. Ini bisa kita jabarkan kayak tadi aja ya, seperti ini ya. Ya boleh ya, kita pisah-pisah aja ya, karena sepertinya lebih enak ya kalau kita pisahkan dulu semua ketimbang dia terbentuk banyak seperti ini pangkatnya. Jadi kita pisah. Nah, karena lihat ini pangkat min 1, maka ini bisa kita kasih ke bawah kan. Jadi ini kan sebenarnya per 1 juga ya, ini juga per 1 ya. Nah, supaya pangkatnya positif kita kasih ke bawah semua. Jadi ini nanti akan berubah menjadi 1 per ya. Sepanjang aja sini ya. 1 per 1 ditambah A pangkat X kurang Y. Oke. Ini 1 ya, 1 per 1 ditambah A pangkat X kurang Y. Ini aja ya. Nah, kemudian ditambah dengan ini juga 1 per 1 tambah A pangkat Y kurang X. Nah, ini kita kurang aja gitu. Nah, ini kita ubah saja ya, A pangkat X kurang Y ini kita jadikan seperti ini ya. A pangkat X dikali A pangkat min Y gitu. Kemudian ini kita ubah ya, kita pisah ya istilahnya supaya tidak membingungkan nanti. A pangkat Y
kali A pangkat min X gitu. Setelah itu ya, kalau seperti ini apa yang harus kalian lakukan ya? Pastinya kalian pasti menyamakan penyebut ya. Ya enggak apa-apa, kita ikuti saja alurnya, kita samakan penyebut. Maka yang terjadi adalah ya kita kali ya. 1 ditambah A pangkat X kali A pangkat min Y. Nah, kita kalikan dengan 1 ditambah A pangkat Y kali A pangkat min X gitu. Maka ya kalau kita cara biasa berarti ini bagi ini berarti ini ya. Jadi kita tuliskan 1 ditambah A pangkat Y kali A pangkat min X. Nah ini lagi ya, ini bagi ini ya pasti ini ya, jadi tambah 1 ditambah A pangkat X kali A pangkat min Y. Nah, kita sini aja ya. Nah berarti kan kita lihat dulu, kita kalikan dulu ini semua ya. Kalau ini kan 1 tambah 1 jadi 2 ya. Jadi 2 ditambah A pangkat A pangkat Y A pangkat min X ya. Kemudian tambah lagi dengan A pangkat X A pangkat min Y itu ya. Kemudian kita bagi lagi dengan, nah ini kalau kita kali silang ya, 1 kali 1 ya 1 kali pelang ya. Nah, terus 1 dikali ini ya ditambah dengan A pangkat Y A pangkat min X. Nah kemudian ini dikali ini ya sama aja ya, tambah A pangkat X ya, A pangkat min Y kali dengan, nah ini kali ini ya, ini kali ini ya, bagian ini. Maka ini kan habis ya, A pangkat min Y dengan Y habis, A pangkat X dikali A pangkat min X juga habis, jadi sisa 1 tambah 1. Nah, oke, 1 ditambah 1 2 gitu. Langsung aja di sini ya. Nah 2 di sini, maka habis dong, karena sama-sama di atas dengan di bawah ya. Ini 2, ini A pangkat Y, A pangkat min X, A pangkat X, A pangkat min Y sama semua. Berarti ini sama dengan ya, dicoret aja semua jadi 1. Jawaban yang benar adalah C ya. Kenapa C? Karena A pangkat 0 itu sama dengan 1 gitu ya, dipahami ya. Nah kita lanjut ke bagian terakhir ya. Boleh di skip dulu, di pause ya, di pause dulu supaya dikerjakan dulu sebelum kita lanjut ya. Oke, saya lanjut saja ya, nanti kalian bisa pause saja videonya. Jadi ini 1 per 1 tambah akar 2. Nah kalau kita lihat seperti ini ya, baiknya itu adalah kita melihat yang sama dulu ya, yang mirip-mirip begitu ya. Ini kan mirip dengan ini kan, nah, ini juga yang ini ya, mirip dengan yang ini. Jadi ya ada baiknya kita satukan dulu semua yang sama ya, yang mirip-mirip ya. Kalau ini saya satukan dulu, jadi 1 ditambah akar 2 ya, dengan 1 kurang akar 2 ya. Oke. Kemudian yang ini ya kita samakan dulu dengan yang di ini. 2 tambah akar 3 dengan 2 kali 2 kurang akar 3 gitu.
ya. Jadi kalau menemukan soal seperti ini ya, ada baiknya kalian memilah dulu yang sama ya, disatukan dulu yang sama supaya kita lihat tujuannya untuk apa. Tujuannya adalah supaya kita bisa melihat apakah nanti penggaling itu bisa habis apa tidak. Contoh kayak ini ya, ini kalau saya kalikan masuk dengan ini, apakah akan saling menghilangkan atau tidak ya, atau akan terbentuk persamaan yang lain. Nah, kalau kamu kalikan ini dengan ini ya pastinya akan lebih ribet lagi ya. Nah, kalau dia sama biasanya akan saling menghilangkan atau bisa saja terbentuk suatu persamaan yang baru begitu ya, yang bisa kita lihat di aturan perpangkatan yang kemarin yang seperti ini ya. Ya seperti ini ya, siapa tahu dia bentuknya nanti begini atau seperti yang kita tidak tahu. Yang jelas dia harus sama gitu, AB gitu. Nah, kalau ini kita coba ya, kita coba kali masuk, apa yang terjadi kalau 1 kali 1 ya 1 ya. Nah, 1 kali 1 ya 1 dikurang akar. Nah, ini udah pasti ini adalah kalau lihat bentuknya ini adalah selisih 2 kuadrat. Oke lah, kita coba kita kali pelang ya. 1 kali 1 kan 1, akar 2 dikali 1 dikali min akar 2 ya. Terus akar 2 dikali 1 plus akar 2 dikali min akar 2 itu kan sama dengan 2. Berarti ini kan 1 dikurang 2 gitu. Paham ya? Nah, selisih 2 kuadrat kan? Ini 1. Kalau kita pangkat 2 ini kan hijau pangkat 2 kan 2 gitu ya, mirip-mirip lah dengan selisih 2 kuadrat gitu. Nah, ini juga selisih 2 kuadrat juga ya. Kita coba kalikan ya, 2 kali 2 4. Ini dikali ini dia akan berubah jadi min 2 akar 3 ya. Ini dikali ini jadi plus 2 akar 3. Pasti akan saling menghilangkan ya. Sisa apa? Akar 3 kali akar 3 berarti 3. 4 kurang 3 gitu. Oke. Nah, ini sudah paham ya semua ini. Maka apa yang terjadi, ini bisa kita tuliskan ya seperti ini, 1 kurang 2 kan min 1 gitu ya, min 1 ya. Kita tinggal kalikan dengan 4 kurang 3 jadi 1 per min 1 ya, hasilnya adalah ya min 1. Nah, berarti apa dong jawabannya kalau gitu? Bilangan bulat negatif, jawabannya adalah E gitu. Oke, kalau begitu sampai sini dulu videonya ya. Nanti kita lanjut ke part berikutnya masih dengan latihan soal mengenai aljabar dan perpangkatan. Kita coba semua ya. Kita coba semua yang ada kaitannya dengan logaritma dan perpangkatan gitu ya. Oke. Ya, saya kira demikian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dalam persiapan kalian menghadapi OSN di tahun berikutnya ya. Kalau tahun sekarang kayaknya ini video belum sempat jadi ya keseluruhannya ya. Jadi saya akan mencoba upload 1 video per hari. Kita akan bahas tuntas satu persatu ya, bagian per bagian supaya kalian lebih mudah memahami ya, mengerjakan soal-soal OSN. Ya, kalau begitu demikian video ini. Terima kasih.